Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Jagat MotoGP kehilangan salah satu mantan pembalap mereka yaitu Anthony Gobert. Walau rekornya kurang mentereng, kisah hidupnya membuat The Ghost Show menjadi bahan pembicaraan. Karir Anthony Gobert menjadi salah satu what if, alias bagaimana jadinya jika terbesar di MotoGP karena dianggap layu sebelum berkembang. Berasal dari negara yang sama seperti Mick Doohan dan Casey Stoner yaitu Australia, Gobert mencuri perhatian dengan kesuksesan yang diraih di arena balap sejak remaja. Lesatan Gobert dimulai saat dia mampu mencetak pole position dan kemenangan dalam balapan World Superbike di Phillip Island, Australia, pada 1994. Saat itu usianya 19 tahun, padahal itu adalah balapan pertamanya di sirkuit berkarakter cepat dan mengalir yang ikonik di atas motor Superbike. Gobert pun hanya tampil sebagai wildcard. Gobert pun ditarik untuk memperkuat Kawasaki di Superbike. Dia mengemas 4 kemenangan sepanjang musim tahun 1995 sampai tahun 1996 untuk mendapat jalan menuju kejuaraan dunia Grand Prix. Gobert digaet Suzuki untuk GP500cc, saat ini kelas MotoGP, musim 1997. Mengutip Motorsport Magazine, kepala kru Gobert di Suzuki saat itu, Stuart Shenton, menilai tinggi talenta pembalap asal Green Acre tersebut. Gobert bahkan dinilainya secara natural lebih berbakat daripada legenda MotoGP yang pernah ditanganinya yaitu Freddie Spencer, Wayne Gardner, dan Kevin Schwantz. Akan tetapi, dia tidak menyadari apa yang dimilikinya dan dia tidak dapat menggunakannya, ucap Shenton mengenang. Kalau dia dapat mengerahkan kemampuannya dan tampil di setiap akhir pekan, bugar dan sehat, dengan fokus yang tepat, dia pasti akan menjadi pembalap yang hebat. Malang, Gobert layu sebelum berkembang. Alasan utamanya adalah karena kegilaan yang dilakukannya di luar lintasan. Sebagaimana Valentino Rossi yang sinarnya juga muncul di era 90-an, Gobert digadang-gadang menjadi pembalap bintang karena tahu cara menang dan bersenang-senang. Hanya saja soal urusan bersenang-senang, Gobert kebablasan sampai-sampai The Doctor, hanya 4 tahun lebih muda, kesulitan untuk mengikuti kegilaannya. Gobert, The Ghost Show, ya, kata Rossi saat mengulas 175 pembalap yang pernah dihadapinya di kelas para raja bersama BT Sport. Saya pernah mengikuti pesta dengannya di Rio, sulit, sangat sulit, tapi menyenangkan, imbuh Rossi sambil tertawa. Sebagaimana diberitakan GP1.com, karir balapan Gobert hancur karena dirinya kecanduan obat-obatan dan alkohol. Gobert bahkan gagal menyelesaikan musim debutnya di GP500 karena dipecat Suzuki di tengah musim gegara hasil positif dalam tes doping. Saat itu dia diduga mengonsumsi ganja. Di ajang GP500, posisi finish ke-7 dalam balapan GP Austria menjadi hasil terbaik Gobert. Dia kemudian hanya kembali sesekali. GP Inggris Raya musim 2000 menjadi penampilan terakhirnya di Grand Prix. Itu juga menjadi balapan satu-satunya Gobert dengan Rossi, yang masih memburu gelar juara di kelas GP 125 saat dia debut di GP 500. Meski begitu, pria asal negeri kanguru itu tetap berkesan bagi The Doctor. Sangat sulit untuk mengikutinya di slipstream, tapi dia orang yang sangat baik, ucap Rossi. Adapun di ajang Superbike dia menorehkan 16 podium dengan 8 kemenangan dari musim tahun 1994 sampai tahun 2000. Peringkat 4 di klasemen akhir pada 1995 menjadi pencapaian tertingginya. Gobert berlanjut ke kejuaraan nasional di Amerika Serikat, Inggris, Spanyol, dan Australia hingga 2007. Tahun berikutnya dia ditahan karena kasus pencurian. Pada 2019 Gobert juga hampir kehilangan nyawanya setelah dikeroyok anggota geng di rumahnya sendiri akibat perselisihan di tempat makan. Pekan lalu pihak keluarga melalui adiknya, Aaron Gobert, mengumumkan bahwa ia mendapatkan perawatan paliatif dan berada dalam kondisi sakratul maut.
Pada Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024, Gobert akhirnya dinyatakan meninggal dunia sebagaimana dibagikan oleh ibundanya, Suzanne. Dia meninggal di usia 48 tahun. Hati saya hancur saat menulis ini karena putra pertama saya Anthony telah meninggal dunia pada siang hari ini, tulis Suzanne. Saya mencintainya sejak kelahirannya hingga kematiannya. Terkadang dia sulit dihadapi tetapi dia selalu memiliki hati yang baik dan peduli dengan semua orang. Sayangnya, dia menjadi korban dari adiksi yang sudah terjadi secara turun-menurun di keluarga kami. Dia berulang kali mencoba untuk sembuh tetapi tidak berhasil. Saya bangga terhadap dirinya dan berterima kasih kepada semua orang baik yang hadir dalam hidupnya. Ride in Peace, The Ghost Show. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya, terima kasih.